pastikan kita adalah orang yang menikmati dan mencicipi iktikaf. Tidak ada waktu yang paling Allah cintai kecuali pada 10 hari yang terakhir. Saking Allah cintanya pada 10 hari yang terakhir, Allah itu sunahkan kita untuk memutuskan mata rantai dunia sementara waktu ketika 10 hari yang terakhir. Dan yang terakhir yang kita maksimalkan di bulan Ramadan dan menjadi prioritas kita untuk beramal, pastikan kita adalah orang yang menikmati dan mencicipi iktikaf. Tidak ada waktu yang paling Allah cintai kecuali pada 10 hari yang terakhir. Saking Allah cintanya pada 10 hari yang terakhir, Allah itu sunahkan kita untuk memutuskan mata rantai dunia sementara waktu ketika 10 hari yang terakhir. Makanya Nabi kalau sudah 10 hari yang terakhir sampai perkara mubah dan perkara yang tidak berkaitan tentang ibadah pun beliau hentikan. Makanya perhatikan Rasulullah, idza dakhala al-ashrul awakhir. Kalau Nabi sudah memasuki 10 hari yang terakhir, syadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kemudian lebih pagi, wa ahya lailahu, dan membangun malamnya itu lebih panjang. Kenapa? Karena 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu jauh lebih utama daripada 20 hari yang pertama. Cicipi itikaf kita di bulan Ramadan. Kalau memang kita tidak mampu itikaf secara full sebagaimana 10 hari, itikaflah kemudian mungkin 9 hari. Kalau tidak mampu 9 hari, 7 hari. Kalau tidak mampu 7 hari, 5 hari. Kalau tidak mampu 5 hari, 3 hari. Kalau tidak mampu juga 5 hari, ya minimal 1 malam lah. Walaupun ini kebangetan, tapi setidaknya kemudian antum harus mencicipi bagaimana sensasinya itikaf itu. Kalau mampu, itikaf 10 hari. Masuk pada malam ke-20, kemudian tidak keluar kecuali terlihatnya hilal pada bulan Syawal. Dan itu besar di sisi Allah. Tidak ada waktu yang paling Allah senangi untuk memutuskan mata rantai hati kita dan jiwa kita dari dunia kecuali 10 hari yang terakhir. Dan itulah ironisnya kita. Justru ekonomi itu berputarnya gede banget itu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Perputaran telur, daging, semuanya, baju, semuanya itu malah berlipat-lipat kalau 10 hari yang terakhir. Seakan-akan menjadi pasar yang menggiurkan untuk menjadikan orang tidak mau memutuskan keterikatannya dengan dunia. Allah nguji semacam itu. Makanya kadang-kadang kita malah sedih 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Malah kita ngurusin mobil, masukkan ke bengkel. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan malah kita ngurusin banyak tiket. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan malah kita mengerjakan perkara yang justru terkadang menghilangkan prioritas yang harusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Kalaupun kita harus mudik, mungkin persiapannya sebelum 10 hari yang terakhir, supaya 10 hari yang terakhir itu kita fokuskan antara rumah, masjid, dan tidak ada tempat yang lainnya. Apalagi kita sudah terbantu dengan work from home, dengan adanya pandemi ini, lebih memaksimalkan supaya kemudian kita mampu untuk mengerjakan semua ibadah itu di dalam rumah, di dalam masjid, bersama dengan keluarga kita. Inilah beberapa perkara yang menjadi prioritas kita untuk beribadah kepada Allah pada waktu dan bulan yang sangat Allah cintai. Memberikan manfaat kepada orang, membaca Al-Quran, lalu kemudian kita memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan, kemudian iktikaf kita ketika kita di bulan Ramadan. Ini merupakan prioritas-prioritas yang harusnya tidak boleh kita lalaikan dalam perjalanan kita menjadi siswa ataupun menjadi siswi dalam madrasah besar yang bernama Ramadan. Semoga kepada para pencinta habat drink diberikan oleh Allah kekuatan luar biasa di bulan Ramadan ini, dan semoga sensasi kenikmatan Ramadannya itu tidak hanya terasa pada 1 pekan pertama, tapi semoga sensasi kenikmatan Ramadan terasa sampai hari finishnya Ramadan kita tinggalkan. Kepada Allah kita meminta supaya dibolak-balikan hati kita, kepada Allah kita meminta supaya diputar balikan hati kita di dalam kebaikan, supaya kita selalu berdoa, Allahumma salimna ila Ramadan wa salimna Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mari kita berdoa sebagaimana doanya Yahya bin Katsir. Ya Allah, jadikanlah aku sehat sampai di bulan Ramadan, dan jadikanlah Ramadan itu diantarkan kepadaku, dan jadikanlah Ramadanku diterima. Dan itu doanya salah satu ulama salaf, Yahya bin Katsir. Dan itulah yang kita doakan. Semoga Ramadan ini kita disehatkan sampai akhirnya,
Semoga Ramadan ini diantarkan oleh Allah kepada kita, dan semoga rukuknya kita, tilawahnya kita, sujudnya kita, sodakohnya kita, terawihnya kita, itikafnya kita membuka pintu langit dan memperberat mizan yang dicatat oleh malaikat raqib. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.